Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Dua tangannya, silakan seperti orang yang berdoa. Dua tangannya. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membagikan pupuk nabati dan juga 55.000 bibit cabai, seledri, terong, andewi, dan bawang prei. Pemanfaatan pekarangan yang saat ini sudah dilakukan terbukti memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan ekonomi keluarga. Ya Rabbana Pemanfaatan pekarangan untuk pembudidayaan tanaman sesuai dengan kebutuhan pangan keluarga terbukti memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membagikan pupuk nabati dan juga 55.000 bibit tanaman hortikultura. Selain bantuan dari pemerintah Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga sudah memberikan surat dan mengharapkan mendapatkan bantuan bibit tanaman dari pemerintah pusat. PJ Wali Kota Batu juga berharap dengan adanya bantuan dari pusat akan semakin banyak bibit dan pupuk yang diberikan, sehingga nantinya akan lebih optimal. Untuk bibit apa ada bantuan dari pemerintah, Pak? Ya, selain bantuan pemerintah dari Kota Batu, kita juga nanti berharap ada bantuan pemerintah pusat yang sudah kita kirim suratnya. Mudah-mudahan semakin banyak nanti bibit-bibit yang diberikan dan juga mungkin pupuknya sehingga nanti bisa lebih optimal. Dan insya Allah dalam waktu dekat Kementerian Pertanian dan juga Badan Ketahanan Pangan juga ikut memberikan bantuan pada pemerintah Kota Batu. Apa ke depan ada duplikasi kepada untuk desa-desa lain, Pak? Oh jelas, jadi bukan hanya ini kan hanya seremonialnya saja ya, pencanangannya saja, tapi untuk di seluruh wilayah Kota Batu kita harapkan semua kita berikan. Bagi masyarakat yang memang punya niat yang baik untuk memanfaatkan lahan-lahan tidurnya, lahan-lahan kosongnya untuk dimanfaatkan pekarangan pangan lestari. Dengan melalui pekarangan pangan lestari ini, diharapkan masyarakat lebih produktif dan nantinya selain di Desa Pesanggerahan, Jalan Lahor, pencanangannya akan diberikan kepada masyarakat yang memang memiliki niat, baik untuk pemanfaatan pekarangannya untuk dimanfaatkan sebagai pekarangan pangan lestari. Pemerintah Kota Batu juga berkomitmen akan mendorong kemandirian pangan sebagai upaya untuk menekan inflasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain pemanfaatan pekarangan, masyarakat juga diarahkan untuk membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Batu melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda bekerjasama dengan Bank Jatim menggelar One Day Tax Payment untuk memberikan kemudahan bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu dalam melakukan pembayaran pajak. Pelayanan berlangsung di Geraha Pancasila Balai Among Tani, Kota Batu. Optimalkan penerimaan pajak daerah, pemerintah Kota Batu melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda bekerjasama dengan Bank Jatim menggelar One Day Tax Payment di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. One Day Tax Payment sendiri merupakan salah satu program Bapenda Kota Batu untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah PAD dari pajak PBB. Program ini juga memberikan kemudahan bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu dalam melakukan pembayaran pajak. Terdapat berbagai pelayanan yang tersedia, yakni pembayaran pajak, cek tagihan, stand informasi PBB, cetak mandiri SPT, hingga informasi perbankan. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga meninjau secara langsung kegiatan ini dan menghimbau kepada seluruh ASN agar lebih taat dan rutin lagi dalam melakukan pembayaran pajak yang nantinya akan kembali untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Batu. Ini adalah bagian keinginan kita bahwa PNS atau ASN memberikan contoh yang baik bagi masyarakat terhadap pembayaran PBB. Nah, tentunya kita berharap dengan adanya contoh yang baik ini, kita berikan fasilitas yang mudah, pegawai tidak perlu repot, tapi ada tempat yang sudah disiapkan sehingga memudahkan mereka untuk membayar PBB. Nah, sini kan membuktikan bahwa contoh yang baik bagi PNS, bagi masyarakatnya. Karena kalau kita bayar PBB tepat dengan waktunya, terus kita masih melakukan ini, tentunya kan kembali kepada masyarakat, kembali untuk pembangunan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, saya yakin nanti dengan adanya ini, semua masyarakat Kota Batu punya kesadaran yang tinggi untuk membayar PBB. One Day Tax Payment ini mendapat antusias dari para aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu. Salah satu ASN dari Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pertamanan, Henry Darmawan, mengaku sangat terfasilitasi dengan adanya pelayanan ini karena memudahkan wajib pajak khususnya bagi para ASN sehingga tidak perlu antri ke bank untuk membayar. Karena kita kan harus taat pajak juga dong. Dari dulu sampai sekarang kita taat pajak, kasih contoh yang baik untuk masyarakat, kita sebagai ASN, termasuk kewajiban kita lah untuk bayar pajak. Karena kan tiap tahun kita kan selain SPT juga ada pajak PBB dan lain-lain gitu. Kita kadang di Bank Jatim bisa. Langsung di Bank Jatim bisa. Dengan adanya ini terfasilitasi ya Pak? Ya, alhamdulillah terfasilitasi. Kita akan lebih kan di PU kalau bisa kan kedepannya tidak lebih rutin juga ya. Di ASN kita bayar di sini lebih enak. Biar jadi satu pintu juga. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV.
Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Rauha Ramadan bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Setiap hari selama Ramadan, jam 3 sore, hanya di ATV. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Bupati Malang meresmikan Masjid Al-Musabbihin sekaligus penyerahan wakaf. Berdirinya masjid yang cukup strategis dan didukung sarana yang memadai diharapkan bisa menjadi tempat ibadah dan transit bagi masyarakat yang sedang menempuh perjalanan. Masih perjalanan juga. Peresmian Masjid Al-Musabbihin yang berada di Jalan Raya Bakalan, Bululawang, Kabupaten Malang dilaksanakan pada 3 April 2023. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita Ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar dan Bupati Malang Muhammad Sanusi. Kegiatan yang dihadiri Ketua MUI Kabupaten Malang dan pimpinan daerah di Kabupaten Malang sekaligus penyerahan wakaf dari ahli waris kepada Nahdlatul Ulama. Selain langkah strategis membangun masyarakat yang madani, pembangunan masjid yang cukup strategis di jalan raya provinsi diharapkan bisa menjadi transit bagi masyarakat yang akan beribadah dalam menempuh perjalanan. Alhamdulillah kegiatan hari ini yaitu serah terima wakaf masjid di Perumahan As-Salam ini, juga tadi penandatanganan sama wakaf ke MWC Bululawang karena wilayahnya Kecamatan Bululawang ini ke NU. Tujuannya yaitu supaya secara legalitas nanti sudah ikut badan hukum NU seperti itu. Terus wakaf ini sendiri itu dari siapa, Gus? Ini dari ini dulu pemilik tanah mewakafkan tanah ini untuk masjid. Kami sebagai pengembangnya yang bangun masjidnya seperti itu. Luasnya berapa ini? Luasnya sekitar 350-an meter persegi, nanti 2 lantai. Di sekitar masjid akan didesain seperti rest area dan didukung pertokoan serta rumah makan. Sementara itu, Bupati Malang memberikan apresiasi dengan pembangunan Masjid Al-Musabbihin. Dengan banyaknya sarana ibadah akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan keagamaan. Ya, saya berharap memang tempat ibadah itu adalah kebutuhan kita bersama, sehingga pembangunan masjid, saya sampaikan terima kasih semua masyarakat telah membangun secara mandiri, baik itu tanah wakafnya sudah diurus sendiri, dan untuk tanah wakaf di Kabupaten Malang biayanya sudah saya gratiskan. Jadi pengurusan sertifikat wakaf itu semuanya tanpa biaya, dan saya berharap kalau semakin banyak masjid ini semakin ada kemudahan, karena Kabupaten Malang penduduknya 3 juta, 95% itu menurut BPS Muslim, maka perlu banyak masjid untuk menopang kegiatan ibadahnya. Sanusi menambahkan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malang memberikan kemudahan dan tanpa biaya dalam pengurusan sertifikat wakaf masjid dalam mendukung kegiatan sarana ibadah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Status PPKM yang telah dicabut oleh pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu memberikan dampak baik pada bisnis retail di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Jawa Timur menyebutkan bahwa bisnis retail kini telah menunjukkan peningkatan pasca pandemi.
Status PPKM yang telah dicabut oleh pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu memberikan dampak baik pada bisnis retail di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Jawa Timur menyebut bahwa bisnis retail kini telah menunjukkan peningkatan pasca pandemi. Angin segar kembali menghampiri bisnis retail. Dicabutnya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM oleh pemerintah pada akhir tahun 2022 lalu mendongkrak jumlah pengunjung mal. Pasalnya beragam event kini sudah sering digelar. Aktivasi Peduli Lindungi untuk masuk mal kini juga ditiadakan. Hanya saja pengunjung tetap dianjurkan memakai masker saat berada di dalam mal, di bioskop, food court, hingga sarana ibadah tidak ada batasan kuota. Begitu pula jalur in-out untuk pengunjung. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Jawa Timur Sutandi Purnomo Sidi saat menghadiri press conference pembukaan Mall Shopping Adventure 2023 menyebut bahwa bisnis retail kini telah menunjukkan peningkatan pasca pandemi. Menurut Sutandi, pencabutan PPKM sangat berdampak baik pada bisnis retail. Hal itu menjadi momen baik setelah Nataru lalu jumlah pengunjung mal naik signifikan. APPBI Jatim memprediksi tahun ini bisnis retail bisa meningkat 15% dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi. Hal tersebut juga terlihat dari tingginya masyarakat menggelar event di mal. Bahkan untuk acara Ramadan ada yang sudah memesan tempat. Bicara Jawa Timur, barometer utamanya Surabaya. Dan kalau kita bicara Surabaya, sejak bulan April tahun boleh dibilang 2022, itu sebenarnya kita sudah kembali mendekati normal. Dan hanya ada sedikit gangguan menjelang akhir. Tetapi kalau kita lihat tahun ini, pertumbuhan di Surabaya itu sudah di atas 2019. Artinya secara Jawa Timur, ini kembali sudah dari masa sebelum pandemi, sehingga kita boleh mengatakan bahwa kita sudah lebih kuat, comeback stronger dari sebelumnya. Persentase berapa? Persentasenya di atas antara 10 sampai 15%. Ada mal-mal yang juga baru kembali, ada yang masih di bawah tapi nggak banyak, paling 10%. Tetapi ada juga yang tumbuh 15%, yang variatif. Meski PPKM dicabut, fasilitas cuci tangan dan prokes tetap disediakan pengelola mal. Pengunjung juga tetap menggunakan masker saat dan menjaga prokes meskipun aturan tidak seketat sebelumnya saat berada di mal. Dari Kota Malang, Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV.
keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Sinergitas Malang Raya sangat penting untuk membangun serta sebagai upaya untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 3 daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari ketiga daerah tersebut untuk mendukung hal itu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menjelaskan bahwa Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang merupakan bagian dari Malang Raya, yang mana diperlukan sinergitas ketiganya untuk saling mendukung dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. PJ Wali Kota Batu sendiri berharap selalu ada sinergi dan kolaborasi dari ketiga daerah tersebut agar tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh dari kabupaten kota yang ada di Malang Raya. Oleh sebab itu harus selalu ada kolaborasi dan pertemuan bersama baik dari kepala daerahnya maupun dari kepala OPD masing-masing. Diharapkan nantinya masing-masing daerah akan memiliki potensi yang bisa diangkat untuk Malang Raya. Potensi tersebut dapat berasal dari sektor pariwisata, UMKM, ataupun pertanian, terutama di sektor PAD agar ke depan dapat bersama-sama meningkatkan PAD. Malang ini, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu kan adalah bagian dari Malang Raya. Kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Kota Malang, Kabupaten Malang juga dilakukan oleh Kota Batu. Maka perlu ada sinergitas 3 wilayah ini yang menjadi satu kesatuan sehingga saling mendukung di dalam pertumbuhan ekonomi dan juga tentu kesejahteraan masyarakatnya. Maka tentunya kita berharap selalu ada sinergi dan kolaborasi yang dilakukan agar tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh antara kabupaten kota yang ada di Malang Raya ini. Itu yang kita harapkan. Dan pasti kita harus ada pertemuan, ada kolaborasi, apakah itu dari kepala daerahnya maupun dari pimpinan OPD-OPD masing-masing. Tentunya ada ketemu dengan berbagai stakeholder sehingga nanti kita berharap bahwa masing-masing daerah itu mempunyai potensi yang bisa diangkat untuk Malang Raya khususnya, terutama kesejahteraan masyarakat. Iya, pariwisata juga bisa, UMKM juga bisa, pertanian juga bisa. Ya, tentunya di sektor PAD kita ingin sama-sama meningkatkan PAD. Nah, kita pengen contoh umpamanya Batu mencontoh ke Kota Batu, Kota Malang. Nah, itu kan jadi satu kolaborasi yang bisa kita tingkatkan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan rekomendasi pembangunan untuk SMP 7 Batu. Komisi C DPRD Kota Batu juga berharap ada pembangunan tahap 2. Nantinya ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud bahwa salah satu yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan pembuangan air, di mana telah disepakati bersama dalam rapat kerja dengan dinas terkait bahwa rencananya pembuangan akan diarahkan ke belakang area sekolah, di mana secara lokasi pada bagian belakang sekolah terdapat sungai yang bisa digunakan untuk pembuangan air tersebut, sehingga nantinya kontur dan kemiringan tanahnya dengan selokan harus mengarah ke selatan yaitu arah sungai. Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Batu telah mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perumahan Kota Batu. Rapat kerja tersebut untuk mengetahui tindak lanjut dari rekomendasi hasil kunjungan kerja Komisi C ke lokasi pembangunan SMP 7 Batu. Tapi yang tahap 2 jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, yang kedua tadi disepakati pembuangan air yang tahap 2 ini tidak mungkin ke depan. Dibuang ke depan, tapi ke belakang karena ada sungai. Sehingga nanti kontur tanahnya, selokannya itu harus kemiringannya ke selatan untuk pembuangan air yang tahap 2. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda iklan yang satu ini. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Keberkahan dalam berpuasa. Perbanyak membaca Al-Quran. Bersedekah untuk yang membutuhkan. Seluruh kerabat kerja Agropolitan Televisi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Rauhah Ramadan bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Setiap hari selama Ramadan jam 3 sore hanya di ATV. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Warga di perumahan Kusuma Pasanggerahan Kota Batu memiliki cara tersendiri untuk meraih melimpahnya berkah di bulan Ramadan. Mereka menggelar Ramadan Camp yang diikuti oleh anak-anak dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan di bulan puasa, terlebih untuk memakmurkan tempat ibadah. Tak sekedar puasa, ngaji, dan sholat, anak-anak diajak bersenang-senang dengan kegiatan positif yang menyenangkan. Dan yang paling seru, bermalam di dalam tenda yang ditempatkan di halaman musola setempat. Beginilah keseruan Al-Hikmah Ramadan Camp yang digelar oleh warga perumahan Kusuma Pasanggerahan Kota Batu. Dengan menggandeng AHA Kids Perdana Transformindo, warga menggelar Ramadan Camp untuk menjalin silaturahmi antar warga, terlebih anak-anak yang tinggal di perumahan Kusuma Pasanggerahan. Dengan mengangkat tema Al-Hikmah Ramadan Camp, Islami, inspiratif, berkarakter, dan berakhlak. Anak-anak diajak untuk mengisi puasa dengan kegiatan positif dan menyenangkan dalam mengenal ilmu agama. Tidak hanya itu saja, Ramadan Camp ini dimaksudkan agar anak-anak lebih dekat dengan tempat ibadah, baik masjid maupun musola. Ismail, penyelenggara Al-Hikmah Ramadan Camp, mengatakan acara ini digelar untuk mengisi waktu luang anak di sela kegiatan sekolah, terlebih agar anak-anak tak sekedar puasa namun juga mendapat ilmu agama, agar ibadah puasa lebih berkualitas. Lebih dari itu, agar anak-anak tak melulu bermain gadget namun bisa bersosialisasi dan berkegiatan dengan teman dan tetangga sebayanya.
yang melatar belakangi acara kita di Mushola Al-Hikmah ini adalah untuk memfasilitasi adik-adik di bulan Ramadan itu agar ada kegiatan yang positif, dan dengan tema kita adalah Islami, berkarakter, dan mandiri. Jadi harapannya adik-adik ini nanti bisa jadi anak-anak yang mandiri seperti itu. Jadi manfaatnya buat anak-anak itu, anak-anak lebih mandiri. Jadi karena peserta kita ini anak-anak usia 5-12 tahun, jadi mereka itu yang biasanya mungkin tidur sama orang tuanya, mereka lebih bisa berani untuk tidak dengan orang tuanya, kemudian berani berbaur dengan teman-teman yang lain, karena tidak semua yang peserta di sini itu saling kenal. Jadi mereka bisa berani untuk berinteraksi dengan teman sebayanya begitu. Selain mengaji, sholat dan buka bersama di Mushola Al-Hikmah Perumahan Kusuma Pesanggerahan, beragam kegiatan keagamaan juga digelar oleh panitia, mulai dari lomba azan, lomba mewarna, dan hafiz. Terlebih adanya sejumlah permainan menyenangkan yang sengaja digelar agar anak-anak merasa senang. Kegiatan outdoor dengan bermalam atau camping di dalam tenda yang sengaja ditempatkan di halaman mushola, agar anak-anak memiliki kedekatan dengan rumah ibadah. Meski sedang menjalankan ibadah puasa, namun serunya kegiatan selama Ramadan Camp membuat anak-anak lupa akan lapar dan dahaga. Mereka tampak bersenang-senang dan bermain bersama teman-teman mereka. Salah satu anak yang mengaku senang di lingkungannya ada kegiatan Ramadan Camp, dan meski belum pernah bermalam di luar rumah, terlebih di dalam tenda, mengaku senang dan akan mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai. Bersenang-senang sama Hadijah sama Mbak Dira, seru banget. Banyak lomba sama nginep di tenda. Senang. Tak berhenti pada kegiatan buka bersama dan sholat berjamaah, Ramadan Camp ala anak-anak Kusuma Pesanggerahan ini berlanjut dengan kegiatan api unggun dan motivasi keagamaan yang dilanjutkan dengan sahur bersama. Bahkan anak-anak Al-Hikmah Ramadan Camp mendapat kejutan dengan hadirnya PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paywai yang turut memberikan motivasi pada peserta Al-Hikmah Ramadan Camp. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paywai berpesan kepada orang tua bahwa kunci kesuksesan anak bukan karena anak hebat atau pintar, namun keseimbangan antara pendidikan agama, sekolah, dan lingkungan saling berinteraksi serta mengikuti kegiatan luar sekolah. Inilah yang saya ingin memberikan contoh kepada diri sekalian, anak sekalian, bagaimana kita menjadi anak yang soleh, anak yang tegar, anak yang punya tanggung jawab bersama dengan orang tua, ingin membahagiakan orang tuanya. Walaupun orang tuanya nggak ada, tapi bisa membagikan orang tuanya dengan karya-karya baktinya, baik itu di sekolah, di agama, maupun juga di dalam lingkungannya. Meski hanya diikuti oleh anak-anak usia 5 hingga 12 tahun saja, namun orang tua peserta Ramadan Camp Kusuma Pesanggerahan mengaku senang dengan kegiatan ini, sehingga anak-anak dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari Ramadan serta berpuasa dengan tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, beredar sebuah video melalui pesan berantai WhatsApp yang memperlihatkan seorang petugas SPBU mengisi cairan ke dalam 2 botol dari nozzle yang berwarna biru dan putih. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita. Beredar sebuah video melalui pesan berantai WhatsApp yang memperlihatkan seorang petugas SPBU mengisi cairan ke dalam 2 buah botol dari nozzle yang berwarna biru dan putih.
Pesan berantai itu disertai narasi yang menyebut BBM jenis Pertamax saat ini ternyata berisi Pertalite. Sobat News, apa iya ada SPBU yang curang begitu? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 11 Maret lalu berdasarkan situs tempo.com, klaim tersebut keliru dan termasuk dalam disinformasi berita. Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut pertama kali beredar pada bulan Agustus 2017, kemudian diposting ulang pada 20 Februari lalu dan beredar kembali di grup WhatsApp. Area Manager Communication and Relation Pertamina Jawa bagian Barat, Yudi Nugraha mengatakan pihaknya telah melakukan uji lab sampel cairan setelah menerima pengaduan pelanggan mengenai video tersebut. Hasil uji menunjukkan bahwa kandungan kedua cairan dari nozzle tersebut berisi Pertamax dan Pertalite. Kedua cairan tersebut sudah sesuai standar RON Pertalite 90,2 dan Pertamax 92. Warna BBM Pertamina jenis Pertalite dan Pertamax berbeda, walaupun sekilas terlihat mirip. Pertamax berwarna biru kehijauan, sedangkan Pertalite berwarna hijau terang. Sementara itu, perbedaan warna pada BBM Pertamina hanya berfungsi sebagai penanda visual. Pakar mesin Institut Teknologi Bandung Iman Kartolaksono Reksowajoyo mengatakan bahwa warna BBM tidak mempengaruhi kualitas BBM. Itu ya Sobat News penjelasan fakta dari disinformasi terkait BBM. Sobat News juga harus bisa bedakan jenis-jenis BBM agar tidak salah paham. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 5 April 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.